5 poin yang harus kalian pahami sebelum kalian memelihara ular. Yang pertama adalah karakter. Karakter pada ular ini sebenarnya beragam banget, mulai dari yang galak, defensif, labil, jinak, dan lain-lain lah. Pokoknya karakter pada ular ini banyak dan beragam. Dan setiap ular itu punya karakter yang berbeda-beda. Mau itu yang jenisnya sama atau dari golongannya sama, itu semua ular punya karakter yang pastinya berbeda-beda. Karena pertama tergantung dari sifat bawaan sang ular tersebut, dan yang kedua tergantung dari ownernya. Dan sebenarnya banyak aspek yang menyebabkan karakter sang ular ini berbeda-beda, tapi untuk di sini gue akan bahas yang basic-basicnya dulu aja. Jadi karakter di ular ini sebenarnya seperti yang gue bilang tadi ada banyak, dan gue sangat menyarankan kalian untuk memahami karakter ular satu persatu seperti apa, dan kalian juga harus memahami jinaknya ular itu seperti apa. Karena banyak yang kaget juga ketika melihara ular, katanya jinak karakternya tapi kok masih defensif. Karena ular ini kan basicnya adalah hewan liar. Dia adalah hewan berdarah dingin atau reptilia. Jadi kalian gak bisa samain dengan kucing atau anjing gitu. Karena kucing atau anjing ini memang udah lama dipelihara oleh manusia. Sedangkan reptil ini bisa dibilang hewan yang gak umum untuk dipelihara, atau bukan hewan peliharaan yang lazim lah gitu bisa dibilangnya. Jadi kita juga harus memahami karakter dari hewan tersebut atau dari reptil tersebut. Jadi aspek pertama yang kalian perlu perhatikan adalah karakter. Dan pemilihan jenis ular ini juga berpengaruh terhadap karakternya. Misalnya untuk pemula gue sangat menyarankan kalian untuk memelihara ball python, milk snake, corn snake, king snake, seperti yang gue bilang pada saat video yang lalu-lalu ya. Kenapa gue bilang untuk kalian memelihara ular ini? Karena emang ular ini tuh karakternya nggak galak sama sekali. Atau mungkin ada sisi galaknya tapi nggak begitu parah dibandingkan dengan retik dan ular-ular lain lah. Pokoknya golongan Pitonidae itu kebanyakan emang agak galak karakternya. Dan kalau misalnya kalian mau piton yang jinak, kalian bisa pilih ball python. Tapi di sini gue nggak menyamaratakan semua piton itu galak ya. Ada juga emang beberapa piton yang jinak, atau bahkan retik pun banyak juga yang jinak. Contohnya retik gue yang satu ini. Retik gue yang ini tuh umurnya kurang lebih udah 1 tahunan ya, panjangnya kurang lebih 2 meteran. Dan ini tuh kayak gini pun juga nggak masalah sama sekali, karena bahkan dia defense kandang aja juga enggak gitu. Jadi gue bisa bilang ini salah satu retik teraman yang pernah gue punya gitu. Tapi gue nggak bisa menyamaratakan ini dengan retik-retik lain, karena sebelum-sebelumnya gue punya retik dan itu rata-rata defense kandang semua. Apalagi yang ukuran baby itu punya gue semuanya defense kandang. Jadi kalau untuk retik itu memang nggak gue anjurkan untuk pemula gitu. Jadi lebih baik kalian harus memahami ular itu secara karakternya dulu gitu. Poin kedua yang harus kalian pahami sebelum kalian membeli ular. Yang kedua adalah beli ular yang ukuran maksimalnya tidak lebih dari 2 meter. Kenapa gue bilang kayak gini? Karena ular yang ukuran maksimalnya lebih dari 2 meter itu akan ngeribetin kalian dan orang-orang di sekitar kalian juga. Karena ular yang ukurannya 2 meter akan lebih sulit dibersihkan, dan yang jelas kalian perlu tempat yang besar. Dan kalau misalnya kalian mau beli ular yang ukuran besar-besar gitu, kalian akan lebih sulit dapat izin dari orang-orang rumah. Karena banyak kalian yang pemula dan nggak tahu cara izin ke orang rumah itu gimana kira-kira. Kalau misalnya kalian bawa ular yang ukuran besar-besar gitu, orang rumah juga pada takut kali ngeliatnya. Dan mungkin kalau orang yang awam tentang reptil juga pasti bakal ngeri ngeliatnya gitu. Jadi gue saranin untuk kalian lebih mudah kalian pelihara ular yang kecil-kecil aja, dan yang kalau bisa warnanya itu menarik dan gak bikin takut orang gitu. Jadi orang-orang di sekitar kalian pun juga ngizinin dan welcome terhadap kalian gitu. Jadi kalau untuk awal-awal ya kalian pelihara yang basic-basic aja dulu, dan jangan ngeribetin diri kalian sendiri. Dan kalau misalnya ular gede itu tanggung jawabnya kan besar banget ya. Jadi gue saranin untuk kalian melihara ular yang ukurannya di bawah 2 meter, atau kalau bisa yang 1,5 meter juga udah cukup gitu. Karena kan banyak pilihannya. Ular itu kan golongannya banyak banget dan luas banget. Jadi kalian bisa lah pilih ular yang nggak terlalu ngerepotin kalian dan nggak ngerepotin orang di sekitar kalian gitu.
Ya, poin ketiga adalah kalian usahakan beli reptil itu atau ular itu yang hasil CB atau captive breed. Jadi, captive breed itu adalah hasil ternakan dan bukan tangkapan liar. Kenapa gue bilang kalian harus beli yang captive breed? Gak harus sih sebenarnya, itu pilihan di kalian. Cuma gue menyarankan lebih bagusnya untuk kalian beli hewan yang captive breed atau reptil yang captive breed. Karena reptil yang captive breed itu rata-rata dari segi kesehatan itu biasanya lebih bagus daripada reptil wild caught. Karena kalau reptil wild caught itu kan dia di alam dan kondisi kebersihannya juga kita nggak tahu karena itu berasal dari alam. Nggak tahu kalau misalnya dia bawa bakteri ke kita atau enggak. Dan kalau hewan dari alam itu biasanya tingkat stresnya tinggi. Kenapa tingkat stresnya tinggi? Karena hewan dari alam itu terbiasa hidup di alam bebas. Dia terbiasa hidup bebas dan liar aja gitu. Beda dengan hewan yang dari kecil udah di penangkaran atau captive breed hasil ternakan. Kalau hewan hasil ternakan memang dia di breeding untuk peliharaan gitu. Jadi gue akan menyarankan buat kalian beli hewan hasil captive breed aja karena yang di alam biarlah di alam gitu, biar ekosistem pun tetap jalan dan rantai makanan gak rusak. Karena misalnya salah satu aja reptil itu misalnya diburu-buruin terus salah satu dari rantai makanan rusak, itu bisa menyebabkan semuanya itu rusak gitu. Jadi lebih baik kalian beli yang hasil captive breed aja. Ini saran gue pribadi loh ya, nggak maksain kalian juga. Kalau misalnya ada yang mau beli reptil wildcat juga terserah, bebas-bebas aja. Kalian pilihannya dari kalian lah gitu istilahnya. Jadi kalau hasil captive breed itu akan lebih bagus buat kalian ke depannya. Meskipun harganya lebih tinggi dikit, tapi gue jamin itu lebih worth it daripada kalian beli yang hasil wild caught. Mungkin harganya murah, tapi kan kita nggak tahu ke depannya gimana. Hewan itu biasanya hidup di alam bebas, tapi kita bawa ke kandang otomatis dia akan stres gitu. Jadi kalau misalnya kalian baru nangkap hewan, terus kalian masukin kandang terus nggak mau makan, itu wajar banget karena hewan itu asalnya dari alam. Jadi dia ketika ketemu tempat yang sempit, dia akan merasa terkekang dan stres pastinya. Mungkin bisa ke depannya makan, tapi hidup dia pasti akan lebih stres daripada hewan hasil captive breed yang dari kecil itu nggak di alam gitu. Karena kalau misalnya dari kecil nggak di alam, dilepasin ke alam justru malah bahaya karena dia nggak bisa bertahan hidup karena dari kecilnya biasa dikasih makan dan bergantung sama manusia. Jadi gitu. Oke, poin keempat adalah beli ular yang ketahanan fisiknya itu kuat dan tingkat stresnya rendah. Jadi yang gue maksud di sini adalah kalian jangan beli ular yang rentan mati atau beli ular yang tingkat stresnya tinggi, karena memang banyak dari kalian yang pemula yang nggak tahu cara memilih ular itu dan kalian main beli-beli aja karena harganya murah. Harga murah itu nggak menjamin kemudahan dalam memelihara ular karena rata-rata yang harganya murah itu hasil wild caught. Dan kalau hasil wild caught seperti yang gue bilang tadi, tingkat stresnya tinggi dan ketahanan tubuhnya nggak begitu kuat. Ini gue nggak bilang secara keseluruhan ya, tapi gue menyebutkan untuk beberapa jenis reptil-reptil atau ular-ular tertentu doang gitu. Jadi gue sangat menyarankan kalian untuk ngebeli yang hasil CB aja gitu, karena hasil CB rata-rata juga tingkat ketahanan fisiknya kuat dan tingkat stresnya pun rendah gitu. Jadi gak gampang stres ularnya karena dari kecil juga emang hasil CB. Jadi gue lebih menyarankan kalian untuk membeli ular yang ketahanan fisiknya itu kuat gitu. Poin kelima atau poin terakhir adalah cari ular yang dari segi makan dia nggak ribet. Ribet di sini adalah yang misalnya susah dicari atau yang boros. Jadi dua kategori ini gue masukkan ke dalam satu kategori, yaitu ribet gitu. Karena kalian misalnya beli ular yang makannya ribet itu, contohnya kayak Cylindrophis rufus atau pipe snake, dia makannya bisa berbeda-beda setiap ularnya karena ada yang mau makannya ikan doang, ada yang mau makannya belut doang, ada yang mau makannya cacing doang, atau ada juga yang mau makannya bahkan semuanya gitu. Jadi bisa dibilang Cylindrophis rufus atau pipe snake ini salah satu contoh dari sekian banyak ular yang makannya ribet gitu, karena makanannya lumayan susah dicari. Tapi kalau misalnya di tempat kalian ada gitu yang jual belut atau yang jual cacing tanah atau ikan gitu, ya itu sih bebas-bebas aja. Tapi kalau untuk para pemula gue nggak menyarankan ini, karena untuk ngasih makan ular misalnya kalian masih pemula, kalian perlu effort lebih gitu untuk cari-cari gitu. Jadi lumayan ribet lah.
Dan yang kedua adalah kalau misalnya kalian beli ular yang makanannya boros, contohnya kayak Reticulatus python gue tadi, itu makannya bisa dibilang lumayan boros dan lumayan menguras uang lah gitu, karena dia per minggunya aja bisa makan lumayan banyak gitu, mulai dari rat, ayam, bebek, marmut, kelinci. Nah itu tapi nggak semuanya, maksudnya salah satu dari itu biasanya gue pilih. Dan makan dia juga boros banget gitu. Misalnya satu marmut aja harganya udah bisa 50.000, atau satu kelinci aja harganya bisa 50.000. Dan satu ekor rat ukuran besar aja kan bisa 35 ribuan. Jadi gue lebih menyarankan kalian untuk memelihara ular yang dari segi makan dia hemat dan juga nggak ribet sama sekali. Jadi makanannya mudah dicari. Kalau bisa kalian melihara ular yang makannya tikus putih aja lah gitu, karena kan simple, di mana-mana juga jual. Online juga sekarang jual kan tikus putih. Dan harganya juga nggak begitu mahal dan lebih mudah diternak juga daripada kalian ternak rat, kelinci, marmut dan lain-lain gitu. Jadi gue lebih menyarankan kalian untuk memelihara ular yang dari segi makan dia nggak ribet. Ya, barusan adalah 5 poin yang sudah gue sampaikan, dan kali ini gue akan nge-recap ini semua jadi satu deh. Jadi biar lebih simpelnya gue recap aja jadi satu. Yang pertama, aspek yang perlu kalian perhatikan sebelum kalian membeli atau memelihara ular adalah karakter. Yang kedua, pilihlah ular yang ukuran maksimalnya nggak terlalu besar atau nggak terlalu panjang. Yang ketiga, pilih ular yang hasil captive breed. Yang keempat, beli atau pilih ular yang dari segi ketahanan fisik dia kuat. Dan yang kelima, beli ular yang dari segi makan dia nggak ribet dan nggak ngerepotin lagi. Oke, sekian aja pembahasan dari gue. Video ini murni pendapat gue pribadi dan pendapat gue secara personal. Mohon maaf bila ada ketidaksetujuan. Boleh kalian tulis opini kalian atau pendapat kalian di kolom komentar bawah. Misalnya kalian punya opini pribadi tentang 5 aspek yang perlu diperhatikan sebelum membeli ular. Oke, segitu aja video gue kali ini. Makasih banget buat kalian yang udah nonton. Jangan lupa kasih like, komen, dan subscribe. Kita ketemu di video-video gue yang selanjutnya. Oke, bye-bye.